Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Imajinasi Misteri. Kembali saya Gepri Daud Gurau akan menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri. Kali ini mengambil judul Pencuri Anak Harimau. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe channel kita ini. Selamat mendengarkan. Pagi ini seperti pagi-pagi biasanya jika hari tidak hujan di malam harinya. Aku telah hadir di kebun karetku untuk menyadap getahnya. Baru saja aku mulai menyadap pohon pertama. Tiba-tiba telingaku menangkap suara perempuan yang sedang menangis terisak-isak. Ku coba memeriksa sekeliling tempat aku bekerja saat ini, tapi tak kutemukan perempuan. Hanya aku sendirilah rasanya yang berada di tempat ini saat ini. Sebab hari ini adalah hari Kamis. Semua orang-orang yang menyadap karetnya di kampung kami ini akan menjual karet-karet mereka pada toke di hari Kamis ini. Karena hari Kamis inilah toke-toke membeli karet di kampung kami ini. Karena itulah aku bisa memastikan bahwa tidak ada seorang pun perempuan yang berada di sekitar sini. Tapi nyata, suara tangis itu sakin menjadi-jadi. Ku coba memperhatikan arah datangnya suara itu. Sepertinya dari arah bukit yang tak begitu jauh dari kebun karetku ini. Berlahan-lahan ku tinggalkan pokok karet yang akan kusadap tadi. Ku coba menelusuri suara yang begitu sendu, terisak-isak, bahkan nyaris menyayat hati. Aku sebenarnya bukanlah seorang pemberani. Tapi karena isak tangis ini sangat menyayat hati, membuat keberanianku timbul sendiri. Oh ya, lupa. Namaku Wawan. Kerjaku ya menderes di kebun karet ini. Setelah lama mengikuti suara tangisan itu, tiba-tiba aku melihat sebuah perangkap harimau. Aku mengenal itu adalah perangkap harimau karena di kampung kami ini memang sering orang-orang memasang perangkap seperti ini. Biasanya harimau lah yang selalu terkurung di dalam perangkap seperti ini. Karena orang-orang yang menahan perangkap itu memberi ayam ataupun kambing di dalam perangkap sehingga menarik minat harimau untuk masuk ke dalam. Ketika dia sudah masuk ke dalam dan menyentuh hewan ternak tersebut, maka perangkap itu akan jatuhlah pintunya hingga harimau itu akan terkurung di dalam. Tapi kali ini aku terheran-heran sendiri, bahkan nyaris tidak percaya dengan apa yang kupandang. Karena di dalam perangkap itu terkurung seorang perempuan yang teramat cantik dan tidak terlalu tua pula. Bolehlah dibilang sebagai gadis muda. Mengapa ada perempuan muda di hutan seperti ini? Karena di sini bukan lagi areal perkebunan karet, sebab
Aku sudah menelusuri suara isak tangisnya tadi sangat jauh sekali hingga meninggalkan lahan perkebunan. Letak lokasi ini sekarang sudah berada di kaki bukit. Tepatnya di antara dua bukit yang tidak terlalu tinggi, hingga membuat sebuah dataran panjang seperti gang lah begitu. Di gang inilah perangkap itu dipasang. Di dalam perangkap itulah seorang perempuan sedang tertahan. Aku coba mendekatinya. Tiba-tiba suara tangisan itu terhenti dan dia menatap kepadaku. Aku coba menatap pula sambil mengingat-ingat kawan-kawanku di kampung. Apakah ada salah seorang di antara mereka yang terkurung di dalam perangkap ini? Tapi setelah sekian lama aku perhatikan, wajah perempuan yang berada di dalam perangkap taklah kukenali. Tapi walau bagaimanapun dia kan seorang manusia. Aku harus berusaha untuk menolongnya. Setelah ku dekati, ku amat-amati. Tolong aku, Mas. Tolong, Mas. Kakiku terjepit, Mas. Sakit, Mas. Tenang. Aku pun segera mencoba membuka pintu perangkap itu tanpa memikirkan lagi kronologi kejadiannya. Ku coba mengangkat-angkat, tapi rasa-rasanya aku sendiri tidak sanggup untuk mengangkat beban yang dijadikan sebagai pengunci pintu perangkap ini. Akhirnya aku mendekati perempuan yang sedang terbaring tertelungkup di dalam perangkap dan bertanya, bagaimana cara membukanya? Tapi dia hanya menangis saja. Aku pun menjadi kelabakan. Berat sekali. Aku tak sanggup mengangkatnya. Tunggu sebentar ya, biar ku panggilkan penduduk kampung untuk membantuku. Jangan, Mas. Aku sudah tak tahan, Mas. Jadi harus bagaimana? Ini berat sekali. Kata aku mengaku saja kepadanya bahwa aku betul-betul tidak sanggup mengangkat beban yang menjadi pengunci pintu perangkap ini. Mas, tempelkan kedua telapak tangan Mas kepada kedua telapak tanganku ini, Mas. Kata perempuan itu kepada aku. Aku bingung apa hubungannya. Tapi karena aku kalut, ya aku lakukan saja. Setelah kedua telapak tanganku tertempel pada kedua telapak tangannya, aku merasakan ada sesuatu aliran yang masuk ke dalam tubuhku melalui telapak tangan perempuan ini. Aku sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga, tapi karena kalutku aku hanya diam saja menerima perintah darinya. Tak lama kemudian, sekarang cobalah angkat lagi, Mas. Katanya kepadaku. Aku manut saja. Langsung saja aku berdiri dan coba mengangkat beban pintu perangkap ini. Ya, aku merasa ringan sekali, seolah-olah tidak ada beban yang menahan pintu perangkap ini. Ayo, cepat keluar, nanti jatuh terkena. Ayo keluar. Aku segera memerintahkannya untuk keluar. Perlahan-lahan perempuan itu merangkak keluar. Kulihat dia sangat lemas sekali. Setelah dia keluar dari perangkap, aku pun segera menjatuhkan kembali beban pintu perangkap itu hingga seperti tadi. Setelah itu aku segera membantunya untuk berdiri. Perempuan itu langsung memelukku. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Sudah, Mas. Sekarang cepat tinggalkan tempat ini, Mas. Aku heran kenapa harus buru-buru. Lain waktu masih banyak untuk bercerita, Mas. Segera, Mas. Aku manut saja.
Sebenarnya aku tidak tega meninggalkan perempuan ini karena kondisinya sangat mengkhawatirkan. Oh ya mas, namaku Sela mas. Setelah menyebut namanya, Sela langsung saja lari tergopoh-gopoh ke dalam hutan menuju balik bukit sana. Setelah sekian lama aku melihatnya, dia tak juga memandang kepadaku. Aku pun meninggalkan tempat itu dan kembali ke kebun karetku. Waktu pulang menuju kebun karetku, aku merasa ada sesuatu yang aneh di dalam kantong celana. Setelah kuraba-raba, ternyata ada beberapa koin di sana. Ku keluarkan koin itu dan kuperhatikan, ternyata koin itu berwarna kuning seperti emas. Jumlahnya ada 3 buah. Aku merasa yakin pasti ini adalah perbuatan Sela. Mungkin dia memberikan koin itu kepadaku sebagai ucapan terima kasih. Sedang asiknya aku melamun memikirkan Sela dan koinnya, tiba-tiba aku mendengar suara orang banyak sekali menuju ke kebun karetku. Aku mendekati mereka, tapi ternyata mereka tidak mempedulikan aku. Mereka hanya tetap saja berjalan menuju hutan yang berada di balik bukit sana. Aku mengenali salah seorang di antara mereka, yaitu adalah Anto. Ento, kemana rame-rame? Itu loh Wan, ada harimau masuk perangkap. Ayo kita nengok, kata Anto. Aku heran, masa iya ada harimau? Padahal barusan aku mengeluarkan isi perangkap itu berupa seorang perempuan. Tapi kalau aku menceritakan hal ini pada mereka, bisa jadi aku dianggap tidak sehat akal. Makanya aku diam saja. Masa iya Sinto? Iya, ayolah sama-sama kita ke sana, kata Anto kepadaku. Karena ingin tahu, aku pun pergi mengikut Anto dari belakang. Setelah sekian lama, tibalah kami di perangkap yang tadi aku buka untuk mengeluarkan Sela. Ternyata di sana orang-orang yang telah dulu sampai sedang ngamuk-ngamuk dan marah-marah. Harimaunya sudah lepas. Iya, sepertinya ada seseorang yang melepaskannya. Coba diperhatikan baik-baik dulu. Diperhatikan bagaimana lagi? Tak mungkin dia bisa lepas. Perangkap ini kuat sekali penutupnya. Kalau ada orang yang menolongnya lalu siapa? Begitulah terdengar ucapan mereka penuh tanya. Aku hanya diam saja sambil mengenali apa sebenarnya hal yang terjadi. Setelah lama aku mendengar perdebatan mereka, dapatlah kusimpulkan bahwa Tono sudah memeriksa keadaan perangkap yang mereka tahan. Ternyata ada seekor harimau yang masuk ke dalamnya. Kemudian Tono buru-buru pulang ke kampung untuk memberitahukan kawan-kawan mereka karena Tono tidak bisa mengurusi harimau itu sendirian. Dan setelah mereka berkumpul, akhirnya pagi ini mereka pergi beramai-ramai menuju perangkap itu. Tapi setelah sampai di sana, seperti yang kulihat saat ini, perangkap itu sudah kosong. Begitulah kronologinya menurut keterangan mereka. Di dalam hati aku bertanya-tanya, apakah Sela itu harimau jadi-jadian? Bisa saja. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya karena walau bagaimanapun dia tidak buas seperti harimau. Dia malah memberiku koin. Bahkan dia berjanji bahwa banyak waktu untuk bercerita.
Akhirnya aku kembali bersama rombongan orang-orang itu ke tempat aku menderes, sementara mereka dengan kesal dan penuh emosi kembali ke kampung. Seminggu setelah kejadian lepasnya harimau dari perangkap, kampung kami digegerkan oleh dua kejadian berturut-turut. Pertama, Tono dicakar dan diobrak-abrik oleh harimau ketika dia sedang memasang perangkap di tempat yang kemarin, sehingga Tono sekarat dan dibawa ke puskesmas. Untunglah nyawa Tono masih bisa diselamatkan. Berita itu membuat geger orang-orang kampung. 2 hari berselang, Andi yang pergi menderes di kebunnya juga terkena amukan salah seekor harimau, membuat Andi harus mengalami luka cakar dan gigitan yang sangat parah. Untunglah Andi diselamatkan oleh Kang Udin. Kejadian bertambah parah ketika Pak Margo pulang dari lari-lari pagi di suatu pagi minggu. Pak Margo dihadang oleh seekor harimau. Untunglah Pak Margo ini orang yang punya kepandaian, sehingga dia bisa melarikan diri walau harus terbirit-birit namun selamat. Kejadian demi kejadian yang berlangsung di kampung kami ini membuat orang-orang tidak berani lagi turun ke kebun karet untuk menderes. Kerancuan di kampung ini diperparah lagi setelah Usman dikejar habis-habisan oleh seekor harimau. Untunglah hanya punggungnya saja yang tercakar. Namun Usman dapat menyelamatkan diri dengan cepat-cepat melompat ke sungai. Setelah aku memikir-mikirkan kejadian demi kejadian yang terjadi di kampung kami ini, semua orang-orang yang dicabik-cabik dan diterkam oleh harimau itu adalah anggotanya Pak Margo, termasuk Pak Margo sendiri. Buktinya, aku setiap hari seperti biasa pergi menderes di kebun karetku, tapi aku tak pernah bertemu harimau sekalipun. Juga tak pernah melihat ada jejak-jejak harimau di kebun karetku. Pan, kamu masih menderes? Apa kamu tidak takut sama harimau? Bapakku bertanya pada saat aku pulang dari sholat subuh di musola dan hendak bersiap-siap pergi menderes ke kebunku. Aku tak pernah melihat apa-apa, Pak, jawabku. Itu lantaran belum saja, Wan. Hati-hati saja, waspada. Istirahat sajalah dulu. Orang-orang juga tidak ada yang pergi menderes sekarang. Iya, Le. Lebih baik hati-hati sebelum terkena, Le, kata ibuku pula dari dapur. Demi menghormati kedua orang tuaku dan mematuhi kata-katanya agar tidak dianggap anak durhaka, akhirnya aku memutuskan untuk tidak pergi menderes hari ini. Gantinya, aku meminjam sepeda motor bapak untuk pergi ke kota. Maksudku sih ingin menanyakan kepada toko emas di kota tentang koin yang diberikan oleh Sheila kemarin. Apakah koin itu benaran emas? Setelah sampai di kota, aku makan dulu di sebuah rumah makan yang tidak terlalu mewah. Kemudian aku pergi menuju sebuah toko emas menawarkan koin yang kubawa. Aku terkejut mendengar harga yang diberikan oleh toko emas itu. Setelah memegang uang yang sedemikian banyak, aku jadi heran pada diriku sendiri. Aku harus ngapain lagi? Mau kuapakan uang ini?
Putar, akhirnya aku putuskan saja untuk pulang ke kampung. Namun sayang, di pertengahan jalan turunlah hujan yang sangat lebat sehingga aku tidak mampu untuk meneruskan perjalanan ini karena hujannya besar-besar. Aku mencari sebuah warung untuk beristirahat sambil minum kopi. Di dalam warung itu, aku merasa sangat heran sekali. Cerita persoalan harimau yang mengamuk di kampung kami sampai juga ke kota ini. Ceritanya sangat berlebih-lebihan, seolah-olah di kampung kami ini lebih banyak harimaunya daripada orangnya. Padahal yang mengamuk di kampung kami hanyalah 1 ekor harimau dan tak ada yang meninggal dunia. Tapi cerita demi cerita yang kudengarkan di warung ini, seolah-olah kampung kami ini sudah kiamat. Tak ada seorang pun yang berani keluar rumah baik siang maupun malam. Harimaulah yang berkeliaran di kampung kami seperti ayam saja. Tapi ya begitulah, kalau tak ada bumbunya tentu cerita tak enak. Tapi yang aku sayangkan, bumbunya lebih banyak dari kuahnya. Aku pikir-pikir tak masalah lah. Untung-untung dengan adanya cerita ini kampung kami bisa masuk ke dalam Guinness Book of the Record, kampung harimau terbuas di dunia. Ya habis mau apa lagi? Tak mungkin aku menyanggah cerita mereka. Mereka hampir 5 orang, sementara aku hanya sendiri. Ya sudahlah, terserah kalian sajalah. Yang kupikirkan sekarang bagaimana caranya agar aku bisa pulang secepatnya. Akhirnya hujan reda juga. Aku pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun waktu aku memasuki jalan hutan menuju kampungku, hari sudah agak sore. Apalagi suasana setelah siap hujan. Mungkin orang-orang tidak ada yang keluar dari kampungku. Hingga tak seorang pun aku bertemu dengan orang di jalan menuju kampungku ini. Jalan ini hanyalah jalan yang disiram dengan kerikil saja. Namun tidaklah ada lubang-lubangnya karena tidak banyak mobil yang keluar masuk dari kampung kami. Hanya beberapa buah mobil milik juragan-juragan saja. Sedangkan kami penduduk-penduduk biasa hanya menggunakan sepeda motor. Jadi jalannya agak awet, rata. Namun kali ini aku mengalami hal yang sangat aneh. Biasanya jalan ini ramai dilalui oleh masyarakat yang keluar masuk kampung kami. Bahkan malam hari pun masih ada masyarakat yang keluar masuk kampung. Tapi saat ini betul-betul tidak ada orang yang lewat di sini kecuali aku. Mungkin ini akibat euforia harimau yang melanda kampung kami. Dari kejauhan aku melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan sebelah kiri. Dia memandang kepadaku sambil melambaikan tangan. Oh, aku ingat, Sheila. Aku buru-buru menghentikan sepeda motor di sampingnya. Mas, Sheila ingin bicara, Mas. Sheila mau minta tolong, katanya kepadaku ketika aku sudah mematikan mesin sepeda motorku. Lalu dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju ke dalam hutan yang berada di pinggiran jalan kampung kami ini. Aku pun mengikutinya dengan mendorong sepeda motorku. Setelah agak jauh masuk ke dalam hutan, Sheila menghentikan langkahnya dan duduk di sebuah batang pohon yang agak besar yang kebetulan berada di sana dalam keadaan tumbang. Ada apa, Sel?
Aku bertanya kepadanya, sebenarnya sih aku agak takut-takut juga. Karena dalam pikiranku sudah bisa menerka 80% bahwa harimau jadi-jadian ini adalah Sheila. Mas takutnya padaku? Dia bertanya membuat aku susah menjawab alias gelagapan. Jangan takut mas, katanya ketika melihat aku agak susah berkata. Iya, hanya itulah yang bisa aku ucapkan saat itu. Mas, tolong Sheila mas. Apa yang bisa aku lakukan? Aku coba bertanya walaupun tampak kaku. Pak Margo menyembunyikan anak Sheila di rumahnya, Mas. Sheila sudah coba datang ke sana, tapi Pak Margo mengancam akan membunuh anak Sheila itu, Mas. Aku terdiam mendengar penuturannya. Mas, Sheila mau terus terang saja, Mas. Iya, sudah. Mas sudah tahu sedikit banyaknya. Aku memotong pembicaraannya. Mas takut ya pada Sheila? Dia bertanya pula. Kalau Mas takut, tak mungkin Mas berada di sini, kata aku menjawab pertanyaannya sambil menghibur dirinya dan juga menghibur diriku sendiri yang sebenarnya saat ini aku sangat takut sekali. Di pikiranku bagaimana kalau tiba-tiba dia berubah menjadi harimau dan menerkam aku. Selamat jalan lah. Mas, Sheila nggak akan mungkin mengganggu orang kampung ini kalau mereka tidak mengganggu Sheila, Mas. Tolong Sheila, Mas. Apa yang harus Mas lakukan, Sel? Aku sedih mendengar pernyataan perempuan siluman ini. Sheila sudah coba mengambil anak Sheila di rumah Margo itu, Mas. Tapi dia mengancam akan membunuh anak Sheila kalau Sheila nekat datang ke sana, Mas. Mas, tolong Sheila, Mas. Baiklah. Mas akan coba mengambil anak Sheila ke rumah Margo itu. Tetapi anak Sheila itu harimau, Mas. Iya, Mas sudah tahu kok. Mas sudah pernah dengar cerita bahwa Pak Margo dan kawan-kawannya mendapatkan seekor bayi harimau dan sekarang masih berada di rumahnya. Tolong Sheila, Mas. Baiklah, Mas akan usahakan mengambilnya. Tapi kalau sudah Mas dapatkan, kemana harus Mas antarkan? Silakan menunggu di belakang rumah Margo itu, Mas. Di dalam hutannya, Mas. Mas masuk saja ke sana, Mas. Sheila pasti di sana, Mas. Tolong Sheila, Mas ya. Katanya sambil memelukku. Aku pun gelagapan. Seandainya kukunya berubah menjadi kuku harimau, mampuslah aku. Tapi aku merasa sedih juga. Aku membayangkan seandainya ibuku merasa hal seperti ini. Bagaimanakah nasibnya seandainya aku diculik oleh orang. Aku terharu melihat betapa Sheila menyintai anaknya. Demikian juga halnya mungkin dengan ibu-ibu yang lain. Baiklah Sheila, Mas akan coba. Kapan Mas? Segera ya Mas. Malam ini akan Mas coba. Doakan agar Mas berhasil ya Sheila ya. Kataku ikut-ikutan haru. Terlebih setelah aku melihat air mata Sheila jatuh bercucuran membasahi pipinya. Jangan khawatir, jangan sedih. Mas akan usahakan. Kataku kembali menghiburnya. Lalu Sheila tiba-tiba menggenggam kedua telapak tanganku.
Dari dalam telapak tangannya aku merasakan aliran sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku. Terkadang panas, terkadang dingin. Masuk terus menjalar dari telapak tanganku hingga ke lengan, ke bahu, dan nyaris merata di seluruh tubuhku. Lama hal itu terjadi, tiba-tiba Sheila tergeletak lemas. Aku terkaget melihat dia jatuh terduduk. Apa yang terjadi? Kata aku penuh heran sambil memegang kedua ketiaknya dan mengangkatnya berdiri. Dia langsung duduk tercelepoh. Semua tenaga Sheila sudah Sheila serahkan pada Mas. Mudah-mudahan dengan tenaga ini Mas bisa membawa anak Sheila keluar dari rumah Margo itu, Mas. Sheila terengah-engah menerangkan apa yang terjadi atas dirinya kepadaku. Barulah aku mengerti bahwa tenaganya sudah ia berikan kepadaku. Untuk apa semua ini Sheila lakukan? Aku bertanya karena aku betul-betul tidak tahu apa gunanya. Dengan tenaga Sheila ini Mas akan lebih mudah melakukannya, Mas. Tetapi bagaimana dengan Sheila? Dengan beristirahat sebentar, tenaga Sheila akan pulih lagi, Mas. Sekarang pergilah Mas pulang, sebentar lagi gelap, katanya. Tapi aku tidak tega meninggalkannya dalam keadaan lemah begitu. Aku duduk di sampingnya sambil memijit-mijit bahunya. Pulanglah Mas, jangan khawatirkan Sheila, katanya lagi. Namun aku tidak mau beranjak meninggalkannya. Hingga akhirnya terdengarlah sayup-sayup azan maghrib dari kampung kami. Tuh Mas, sudah azan, lekaslah pulang, Sheila sudah pulih kok, katanya sambil coba berdiri. Benar saja, aku melihat wajahnya tidak pucat lagi dan dia sudah bisa berdiri. Baiklah, tunggu saja di belakang rumah Margo nanti malamnya. Saya doakan Mas, mudah-mudahan Mas bisa mengambil bayimu itu. Kata-kataku terhenti karena tiba-tiba Sheila memelukku dengan erat sekali. Air matanya tumpah berhamburan dari kedua sudut matanya. Terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih banyak Mas. Dengan apa Sheila harus membalas budi Mas ini Mas, katanya kepadaku lagi. Ya sudah, Mas pulang dulu ya, doakan saja mudah-mudahan berhasil. Aku segera meninggalkan Sheila yang sudah tampak sehat. Karena aku tak mungkin berlama-lama lagi di sini sebab azan maghrib sudah berkumandang, sementara jalannya harus kutempuh masih memerlukan waktu beberapa menit lagi. Aku takut sholat maghribku tertunda di perjalanan. Dalam perjalanan pulang ke rumah, tanpa sengaja tanganku meraba-raba kantong celana dan bajuku. Hehehe, dalam hati aku bergumam, aku ini matre juga ya. Aku berharap juga sebenarnya kalau ada koin lagi yang diselipkan oleh Sheila ke dalam kantongku. Susah membuang pikiran masalah. Hingga aku sampai di rumah lalu mempersiapkan diri untuk pergi menunaikan sholat padu maghrib berjamaah ke musola yang tak jauh dari rumahku. Aku berzikir di saat selesai menunaikan sholat maghrib hingga waktu isya, memohon pertolongan kepada Allah agar aku betul-betul bisa menyelamatkan bayi Sheila di tangan Pak Margo dan kawan-kawannya. Aku kembali ke rumah setelah menunaikan sholat fardu isya di masjid. Setelah makan malam, aku buru-buru masuk ke dalam kamar karena aku ingin ayah dan ibuku tidak mengetahui kalau aku akan pergi keluar rumah malam ini. Sebab kalau mereka tahu, tentulah mereka akan sangat khawatir dengan keselamatanku.
Mereka pasti tidak akan tahu bahwa aku bersahabat dengan harimau yang selama ini mereka takuti. Kalau aku berada di dalam kamar, tentu mereka akan senang. Salah. Dari tangan Margo dan kawan. Salah. Ini asli. Dari tangan Pak Margo dan kawan-kawannya. Setelah menunaikan sholat fardu Isya, aku segera pulang ke rumah, makan malam bersama kedua orang tuaku dan buru-buru masuk ke dalam kamar agar kedua orang tuaku mengetahui bahwa aku berada di dalam kamar malam ini. Sebab kalau mereka tahu aku akan keluar dan masuk menyelamatkan bayi dari Sela di rumah Pak Margo, tentu mereka akan sangat khawatir dengan keselamatanku. Sambil menunggu malam makin larut, aku berusaha untuk menenangkan diri dan menunaikan sholat tahajud. Aku memohon kepada Allah agar aku diberi keselamatan dan keberhasilan. Tepat pukul 2 dini hari, aku keluar dari jendela kamarku dan berjalan menelusuri jalan belakang rumah kami hingga sampai di belakang rumah Pak Margo. Sebab antara rumahku dan rumah Pak Margo tidaklah terlalu jauh. Aku berusaha berdiri di tempat yang agak gelap untuk melihat-lihat situasi di belakang rumah Pak Margo ini. Kemudian aku coba menaiki sebuah pohon untuk memandang ke dalam. Karena rumah Pak Margo ini dikelilingi oleh tembok yang tingginya mencapai 2,5 meter hingga agak kesulitan untuk memanjatnya. Lagi pula aku takut memanjat tembok ini kalau ada setrum ataupun kaca yang berada di atas tembok. Karena kebanyakan orang-orang kampung kami memasang beling di atas tembok-tembok mereka, katanya untuk keselamatan penghuni rumah. Setelah aku melihat situasi di dalam pekarangan rumah Pak Margo dari atas pohon, ternyata aman-aman saja, tidak ada sesuatu hal yang mencurigakan dan mengkhawatirkan. Tapi aku terkejut ketika mataku bisa melihat banyaknya makhluk-makhluk yang selama ini tak pernah kulihat. Hal ini kualami setelah Sela tadi menyalurkan tenaganya ke dalam tubuhku. Tapi herannya tak ada rasa takut di dalam hatiku. Kalaulah dulu aku melihat sesosok saja, aku sudah kekurangan tanah untuk tempat berlari. Namun sekarang aku merasa batinku kuat sekali. Tak ada rasa takut sedikit pun. Aku merasa heran sekali dengan diriku saat ini. Karena ketika aku menarik gembok pintu pagar halaman belakang rumah Pak Margo, gembok itu terbuka dengan mudahnya. Kemudian aku membuka pintu pagar lalu masuk. Aku melihat banyak sekali makhluk-makhluk yang menyeramkan di belakang rumah Pak Margo. Ada sosok hitam yang duduk di atas genteng. Ada juga yang duduk di atas pagar. Ada makhluk-makhluk perempuan yang memakai pakaian putih. Ada juga yang menyerupai pocong, entah itu pocong, entah apalah namanya. Kalau dulunya aku sangatlah ngeri dan ketakutan dengan makhluk-makhluk ini. Tetapi sekarang aku begitu tenang dan tidak merasa takut sedikit pun. Aku langsung menuju pintu bagian belakang rumah Pak Margo. Di sana aku lihat ada sebuah pintu yang terbuat dari terali. Ku coba menariknya. Begitu gembok kubuka, gembok itu terbuka dengan mudahnya. Kemudian aku masuk ke dalam pintu setelah membukanya. Tapi tak ada dari makhluk-makhluk yang menyeramkan itu yang mempedulikan gerakanku. Mereka hanya sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Ada yang mencari kutu, ada yang menggaruk-garuk, ada juga yang terkantuk-kantuk.
Setelah aku masuk ke dalam, kuperhatikan ada sebuah terali yang tidak begitu besar. Di sana terkurung seekor anak harimau. Buru-buru saja aku mendekatinya dan kembali mencabut gemboknya terbuka. Aku sangat heran, bahkan bertambah heran. Ketika aku menyentuh anak harimau itu, dia tidak melawan. Malah dia menggoyang-goyangkan ekornya. Padahal aku tidak mengenalinya. Malah inilah pertama sekali aku berjumpa dengan bayi harimau. Apa yang terjadi? Tapi aku tidak begitu memikirkannya karena saat ini yang kupikirkan bagaimana caranya membawa bayi harimau itu keluar dari rumah Pak Margo. Buru-buru ku gendong bayi harimau yang nampak manis sekali. Dia begitu jinak, malah menjilat-jilati telanganku. Aku keluar dan benar saja ketika pintu pagar bagian belakang kubuka. Dari jauh kulihat Sheila sudah melambai-lambaikan tangannya. Aku buru-buru membawa bayi Sheila kepadanya. Mas jangan takut ya. Katanya. Aku heran, aku hanya diam saja karena belum punya waktu untuk menjawab dan juga belum tahu apa yang harus kujawab. Tiba-tiba Sheila berubah menjadi seekor harimau. Langsung saja bayinya melompat. Mereka berpelukan. Sheila menjilat-jilati bayinya itu, walaupun wujudnya sekarang sebagai seekor harimau. Langsung saja bayinya menusuk kepada Sheila. Aku memperhatikan sebentar, namun aku tidak begitu tertarik lagi karena sekarang di hadapanku bukanlah seorang gadis manis, melainkan seekor harimau dan bayinya. Aku coba membalikkan tubuh hendak meninggalkan mereka. Tapi tiba-tiba ada seorang laki-laki tua menghadangku, langsung memelukku. Terima kasih. Sampian sudah mempertemukan Sheila dengan bayinya. Kalaulah sampian tidak bersedia menolongnya, siapa lagi yang mau menolong anakku itu? Kata orang tua itu kepadaku. Mengertilah aku sekarang bahwa orang tua ini adalah bapaknya Sheila. Tampak dia sudah tua sekali. Tak apa-apa Mbah, aku menjawab seenakku saja. Karena aku lihat dia sudah tua, maka aku panggil saja dia Mbah. Dia memegang kedua lenganku. Kurasakan ada hawa yang hangat keluar dari telapak tangannya dan masuk ke dalam tubuhku. Terima kasih. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bertemu lagi. Katanya kembali. Iya Mbah, kataku, tak perlu berterima kasih. Sudah selayaknya lah kawan menolong kawan. Aku berjanji pula pada orang tua ini. Kemudian dia memelukku kembali dan menepuk-nepuk bahuku. Sekarang pulanglah sebelum orang-orang Margo itu tahu bahwa bayi Sheila sudah tidak ada lagi di rumah mereka. Kalau mereka tahu nanti sampean bisa terkena imbasnya, kata bapak Sheila lagi. Iya mbah, terima kasih banyak. Lalu aku memeluknya pula, so akrab. Kemudian aku pun meninggalkan Pak Tua ini setelah mengangguk-angguk beberapa kali kepadanya. Sempat juga aku layangkan pandangan kepada Sheila yang sekarang berwujud sebagai seekor harimau. Tapi nampak dia sangat asik sekali memeluk bayinya itu. Keesokan harinya aku dengar kabar dari kawan-kawan yang berada di warung kopi di depan rumah Pak Margo. Pak Margo ngamuk besar kepada karyawan-karyawannya yang bertugas menjaga rumahnya. Karena bayi harimau yang sangat disayang-sayanginya itu telah hilang tadi malam. Dia merasa ada seseorang yang berilmu tinggi yang bisa masuk ke rumahnya tanpa bisa ia ketahui. Aku hanya senyum-senyum saja mendengar celoteh orang-orang di warung kopi itu.
Akhirnya kehidupan normal kembali bergulir di kampung kami ini. Orang-orang sudah berani kembali menderes karet di kebun mereka masing-masing. Begitu juga dengan bapakku. Aku pun ikut-ikutan kembali pergi menderes ke kebun milikku itu. Walaupun sebenarnya aku sudah malas pergi menderes sebab sekarang ada koin yang diberikan oleh Sheila kemarin. Baru satu saja yang kujual, aku sudah capek menghabiskannya. Masih ada dua lagi yang kusimpan sekarang. Tahu-taunya, waktu ayahnya Sheila memelukku, dia kembali menitipkan 5 lagi koin ke dalam kantongku. Hal itu ku ketahui setelah tiba di rumah malam itu. Alhamdulillah, aku bisa menolong Sheila. Aku pun tertolong. Demikianlah cerita ini sahabat. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.